dalam perjuanganmu. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji Engkau, mendengarkan suara-Mu, beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Elohim Yahweh, yang mengurapi dan memberkati kami semua. Haleluya. Amin.
bersama. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi. Sekali lagi katakan, setiap hari adalah harimu, setiap hari adalah harimu. Amin Tuhan. Setiap waktu adalah waktu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hari ini dan selamanya. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Walau suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Oh, hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini,
selamanya. Ku mengikat janji melayanimu saja, walau suka, walau berat. Tetaplah, mari kita bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan hari ini, nanti dan selamanya. Ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang kami cinta Tuhan. Oh, hari ini ku mengikat janji melayanimu saja, walau suka, walau berat. Tetaplah Engkau yang, sekali lagi katakan, hari ini, nanti dan selamanya. Oh, haleluya. Hanya Engkau saja, walau suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Ku mengikat janji melayanimu saja, walau suka, walau berat. Tetaplah Engkau yang ku cinta, walau suka, walau suka, walau berat. Tetaplah Engkau yang, walau sukar dan berat, walau sukar, walau berat. Tetaplah Engkau yang ku cinta. Sembah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Haleluya. Oh Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Oh, haleluya. Kiralamaya rasikaramaya rasu. Kiramaya rasi karalamaya rasi karalamaya rasi. Hari ini, nanti dan hanya Engkau saja, dalam suka,
selamanya. Ku mengikat janji melayanimu saja, walau suka, walau berat. Kerinduan kami Tuhan, Engkau yang hari ini, memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Mengikat janji melayanimu saja, walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Elohim Yahweh. Haleluya. Silakan salam kiri kanan depan belakang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat berteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, bila berteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Haleluya. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, pada teduhanku.
Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang maha kuasa, kasih setiamu sempurna. Bapa yang kekal, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwaku bersyukur, dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya di rumah-Mu. Haleluya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumah-Mu. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumah. Selamanya sampai di rumah-Mu. Sampai di rumah. Oh, selamanya sampai di rumah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau terus menyembah dan memuji Tuhan saat ini. Segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Dengan lebih sungguh lagi katakan, ku hanya ingin mengasihi-Mu. Ku hanya ingin mengasihi dengan segenap hati dan jiwaku.
segenap akal, budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara di setiap waktu, sejak ku hidup sampai di surga hari ini dan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Ku hanya ingin, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara di setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga hari ini. Dan mari kita bangkit berdiri, katakan menyenangkan-Mu, kan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan menyenangkan-Mu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, senangkan, oh menyenangkan-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba.
senangkan Tuhan. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Kami rindu selalu menyenangkan hati dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan yang memampukan kami. Untuk kami boleh bersama-sama meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Di tempat ini bersama-sama dan saudara seiman kami. Satu hal menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami. Kami rindu memberi yang terbaik dalam hidup kami untuk menyukakan Engkau Bapa Elohim Yahweh. Pagi hari ini kami rindu belajar dari kebenaran-Mu, agar semakin hari kami boleh diperbaharui, kami boleh dipulihkan, kami boleh mengerti setiap rencana atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati dan urapi kami semuanya. Kuasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Cengkrami hati dan pikiran kami, sehingga ketika benih ilahi itu ditaburkan, maka benih itu bisa bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Bahkan kami boleh melakukannya atas hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu hanya alat-Mu, Tuhan sendiri yang memberkati, mengurapi dan menaruhkan perkataan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbagi buat kita sesuai dengan dengan pujian tadi yang mengatakan, pujian pertama tadi memilih. Pagi hari ini saya ingin berbagi, saya pernah sampaikan ini, hidup ini adalah pilihan. Kenapa saya katakan hidup adalah pilihan? Karena hidup kita memang harus memilih, kita mau menjadi orang yang dewasa atau mau menjadi seperti apa. Karena pernah saya katakan dewasa itu pasti. Salah. Usia tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Ada yang mengatakan dewasa itu niscaya. Saya mau katakan hari ini dewasa adalah pilihan di tangan kita. Karena tua pasti dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sama dan kehidupan kita hari ini. Kita mau memilih, semua ada di tangan kita. Kita mau memilih kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, atau kita mau memilih kebinasaan bersama dengan dunia. Itu pilihan semua di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Semua kita yang memilih, bukan orang lain atas kehidupan kita. Mau hidup ikut bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh, itu semua pilihan di tangan kita. Bukan di tangan para hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya dan gereja, tapi di tangan kita. Mau hidup sungguh-sungguh bertumbuh dengan Tuhan tuh pilihan semua di tangan kita. Kalau hari ini saya memilih jadi hamba Tuhan, itu pilihan saya. Jadi nggak ada lagi kata untuk kenapa dulu, kenapa seperti ini, kenapa aku harus begini, nggak ada lagi karena itu pilihan. Saya sampai bilang seperti ini, coba dulu saya tidak memilih. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, karena kita harus memilih dengan hidup ini. Sama dan kita makan buah. Hari ini lagi heboh-hebohnya buah durian dan buah paken. Pilihan semua di tangan kita, mau buah durian mau buah paken. Kalau saya memilih dua-duanya tidak hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena buat saya tidak menguntungkan dan menyakitkan buat badan saya. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Sama dan kehidupan kita hari ini, mau memilih ikut Tuhan atau mau memilih dunia. Kalau kita pilih dua-duanya, saya katakan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Itu benar firman Tuhan. Kalau kita memilih dua-duanya, kita tidak akan mendapat apa-apa. Enggak utuh kita. Ikut Tuhan enggak utuh, ikut dunia juga enggak utuh. Jadi lebih baik kita memilih mana untuk kehidupan yang kekal buat kita hari ini. Karena sering kebenaran firman Tuhan disampaikan di tempat ini bahwa kita harus hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Itu sudah pilihan. Pilihan kita sebagai umat Tuhan atau sebagai orang yang mengikuti pelayanan di tempat ini. Jadi harus memilih. Mau pilih hidup sempurna serupa seperti Bapa, itu sudah ditetapkan, itu sudah pilihan, nggak ada lagi. Sudah bahasanya sudah hukum mutlak, hukum mati sudah di situ Bapak Ibu Saudara.
Jadi saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tadi malam, saya susah tidur kayak gitu. Tuhan, apa yang harus saya bagikan? Lalu hanya satu kata yang Tuhan katakan, hidup adalah pilihan. Wow, benar Tuhan, hidup adalah pilihan. Kalau hari ini aku mau mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, itu pilihan di tanganku. Berarti aku harus melakukan apa menjadi kehendak Bapa, serupa dan sempurna seperti Bapa. Sulit, memang sulit Bapak Ibu Saudara. Sukar, memang sukar. Tapi kalau kita mau berjuang di dalamnya, kita pasti akan dimudahkan. Kita percaya kita pasti akan bisa melaluinya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita sebelajar dari tokoh ini. Karena Tuhan taruhkan tadi ketika saya duduk, waduh, ini memang sukar dan susah untuk saya kupas. Bapak Ibu Saudara, kita membuka dari kebenaran firman Tuhan, Kejadian 25. Coba buka Kejadian 25 ayat 27 sampai selesai ya, 27. Coba lihat tentang tokoh Esau dan Yakub. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan ini. 1, 3. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Terus, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Catat kata lelah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Terus, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Terus 32, saut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Terus ayat yang terakhir, lalu Yakub memberikan roti dari dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan hidup adalah pilihan. Kita perhatikan dua tokoh ini. Sebenarnya ayat-ayat sebelumnya itu sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi dua bangsa, terjadi perpecahan. Kita perhatikan dari kedua tokoh ini, nubuatan sudah diberitahu sebelum kedua anak ini lahir, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, ada berapa tokoh kita lihat dari kedua orang tuanya juga punya satu prinsip juga yang berbeda, terjadi perpecahan juga. Dikatakan siapa Ishak lebih mengasihi anak yang sulung, Esau, karena dikatakan Esau suka berburu, sedangkan papanya suka makan dari buruannya, sedangkan mamanya mengasihi si Yakub. Kita melihat dari dua orang tua aja memiliki perbedaan mengasihi kedua anaknya, apalagi kedua anaknya. Maka ini pilihan semuanya. Kita perhatikan dari Esau, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-27 tadi, buka dulu ayat ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang.
Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Perhatikan dua prinsip yang dimiliki oleh kedua tokoh ini. Esau dikatakan suka tinggal di padang, suka berburu. Orang yang mengalami hal seperti ini, orang yang suka berburu, yang tidak banyak suka duduk diam, orang ini pasti punya sifat tidak tenang. Pasti orang ini pasti agak egois dengan hidupnya gitu. Penting mementingkan dirinya sendiri. Kalau Yakub dikatakan adalah seorang yang tenang. Yakub orang yang suka diam di rumah. Yakub anak mama sekali ya. Yakub tuh kelihatan anak mama sekali, suka di rumah, suka tinggal diam di rumah. Lihat Esau. Esau suka mengembara, suka pergi ke padang gurun, suka berburu. Ini dua karakter yang berbeda. Sudah dinubuatkan dari kedua ini akan terjadi dua bangsa yang akan pecah, punya kekuatan masing-masing. Ini sudah dinubuatkan dari sejak dulu kalanya. Kita perhatikan juga apa yang terjadi dari kehidupan dua tokoh ini. Esau suka berburu, suka tinggal di padang. Melambangkan sesuatu kehidupan orang yang tidak pernah duduk diam. Orang yang tidak pernah mungkin mencari hadirat Tuhan. Suka pergi-pergi. Gak mau cari hadirat Tuhan. Gak mau duduk diam tenang. Orang yang tenang pasti dia sabar untuk menghadapi segala sesuatu atas hidupnya. Itu yang terjadi atas Yakub. Yakub ya orang yang tenang. Maka dia bisa mengatasi semua badai kehidupannya. Orang yang tenang, orang yang sabar, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tenang, orang yang selalu memikirkan apa yang terjadi untuk hari esok dalam hidupnya. Dia akan punya pertimbangan demi pertimbangan untuk melangkah ke depan. Orang yang tidak tenang, orang yang tidak sabar atas hidupnya, pasti dia selalu salah dalam pilihannya. Kenapa saya katakan kita perhatikan dulu deh Esau dulu. Esau tidak tenang atas hidupnya, selalu berburu. Selalu pergi ke padang gurun, ke padang untuk mencari buruannya. Ini melambangkan orang yang keras dengan kehidupannya. Maka kita lihat apa yang terjadi dari kehidupan Esau. Maka saya katakan tadi pilihan hidup adalah pilihan, itu benar. Dewasa itu semua ada di pilihan kita, ada di tangan kita. Mau hari ini ikut Tuhan sungguh-sungguh ada di tangan kita. Mau ikut dunia ada di tangan kita. Tuhan juga menawarkan keselamatan itu Tuhan beri. Tapi bisakah kita mengerjakan keselamatan itu? Itu pilihan semua di tangan kita. Hari ini juga digaungkan oleh gembala sidang kita. Ayo kita hidup dalam kekudusan, kesucian. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Karena benar firman Tuhan. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Allah menginginkan itu atas hidup kita. Allah menginginkan keselamatan bagi umatnya. Allah tidak menginginkan kebinasaan. Itu Allah, itu Bapa Elohim Yahweh. Dia sudah memberikan buat kita ini keselamatan, tapi tergantung kepada kita. Sama dengan Esau. Esau sudah punya hak kesulungan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pernah membaca ada bahasa Inggris ya, saya lupa. Hak kesulungan itu hak yang paling istimewa. Yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi banyak orang menginginkannya. Hanya satu orang dari sekian orang memiliki hak ini. Hak istimewa yang membawa keuntungan bagi seseorang, Bapak Ibu Saudara. Membawa kemenangan bagi seseorang, itu hak kesulungan, hak yang paling istimewa. Esau sudah mendapatkan hak istimewa itu dari Bapa Elohim Yahweh. Tapi kenapa Esau melepaskan hak kesulungan itu? Ada banyak kita bisa melepaskan hak kesulungan kita. Karena demi semangkok kacang merah, demi segenggam roti, Bapak Ibu Saudara, berbicara apa ini? Ada banyak kehidupan kita demi kemewahan hidup. Dan lain sebagainya. Kita rela melepaskan hak kesulungan yang sudah Elohim Yahweh berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menginginkan itu. Tapi susah untuk mendapatkannya. Benar kata firman Tuhan,
Masuklah melewati pintu yang sempit itu, berjuanglah. Ini untuk mendapatkan hak kesulungan itu penuh dan perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki hak kesulungan, dia punya hak keistimewaan di hadapan Tuhan. Ahli waris kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa Esau melepaskan ini, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Esau melepaskan? Padahal dia sudah diberi dari sejak dalam kandungan ibunya. Sudah ditetapkan dia pemegang hak kesulungan itu. Tapi kenapa dia merelakan, melepaskan? Ini menggambarkan kehidupan kita yang tidak pernah duduk diam. Orang yang selalu gelisah atas kehidupannya. Orang yang selalu bimbang atas kehidupannya. Orang yang selalu menimbang-nimbang sesuatu atas hidupnya. Tidak akan pernah mendapatkan hak ahli waris kerajaan surga itu. Hak keistimewaan dari Bapa Elohim itu. Kenapa Esau rela melepaskan? Kita lihat. Esau dikatakan ayat yang selanjutnya, dia pergi, dia datang dengan lelah. Bukan karena lapar, Bapak Ibu Saudara. Coba ayat keberapa tadi dia mengatakan karena dia lelah. Terus? Bukan, ayat 28 dulu. Iya. Ayat 30 tadi, 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Di sini bukan karena lapar Esau, tapi karena lelah. Orang yang mengembara hidupnya, orang yang selalu hidup tidak pernah tenang, tidak pernah istirahat, mencari hadirat Tuhan, pasti dia akan lelah. Akhirnya karena dia lelah, dia rela semuanya. Sama dan kehidupan kita hari ini, ada banyak orang yang menjual hak kesulungan, Bapak Ibu Saudara, karena lelah dan keberadaan hidup, lelah karena perjuangan hidup, lelah karena penderitaan, lelah karena sakit penyakit, lelah karena pergumulan. Banyak yang bisa menjual hak kesulungan kita, yang bisa menjual hak keistimewaan kita di hadapan Elohim Yahweh. Maka oleh sebab itu ketika kita diperhadapkan dengan namanya lelah, mari kita duduk diam mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan atas hidup kita apa, Bapak Ibu Saudara? Pernah kami membahas ini berapa hari yang lalu bersama dengan Ibu Gembala. Apa yang harus kita selesaikan dengan hidup kita? Mengatasi cara kita lelah dan pergumulan hidup kita. Duduk diam cari kehendak Tuhan yang sempurna. Apa kehendak Tuhan yang sempurna? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Bapak Ibu Saudara, saya tangkap dari pesan Tuhan ini. Tugas kita sebagai anak-anak Elohim Yahweh hari ini, sebagai orang yang mempercayai Kristus sungguh-sungguh atas hidup kita, sebagai orang yang mengaku Kristen hari ini, tugas kita adalah menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya atas hidup kita. Pekerjaannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak seperti Esau, pekerjaannya dia berburu, tidak pernah dia mencari kehendak Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Dia mengejar apa yang harus dia lakukan. Padahal kita harus mengejar apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai orang mengaku diri Kristen hari ini. Tapi kalau engkau tidak pernah mengerjakan apa yang ada dalam dirimu, kita mendapatkan waktu itu renungan kita bersama-sama. Diri kita ini adalah bait Allah. Itu yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Bait ini pekerjaan Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau melayani khotbah seperti saya ini, bukan mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi ini tugas, tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Apa? Aktivitas sebagai hamba Tuhan, ada berkhotbah, itu aktivitas. Pelayanan itu aktivitas, tapi pekerjaan yang sungguhnya mengerjakan bait Allah. Esau tidak mengerjakan bait Allah yang ada dalam dirinya, sehingga dia merelakan semua apa yang menjadi bagian dalam kehidupan yang berharga. Dia lepaskan hanya karena dia lelah, tidak mau duduk diam. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini lihat pergumulan hidup, lelah, mendapatkan sakit penyakit, lelah, dengan berbagai macam proses hidup, lelah.
Tapi ketika kita mencari kehendak Tuhan yang sempurna, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini dia. Oleh sebab itu jangan pernah selalu berburu mengejar sesuatu yang dunia ini tawarkan. Semua itu panah. Engkau kumpulkan hartamu itu panah. Engkau mengumpulkan kesuksesanmu itu enggak salah. Tapi semua panah dan sia-sia. Tanpa engkau mengejar Tuhan atas hidupmu. Tanpa engkau mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidupmu. Itu akan membawa kesia-siaan dalam hidupmu, dan itu membawa kebinasaan semua. Itu tidak kekal semuanya. Kita kembali melihat apa yang Yakub kerjakan. Kita lihat dari ayat 28. Kembali ayat 28 Bapak Ibu Saudara. Kita pelan-pelan saja. Loncat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Terus 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bapak Ibu Saudara, sering orang bilang Yakub itu licik. Yakub itu licik, orang bilang. Tapi kita lihat hasil dari Yakub banyak tenang di dalam rumah. Hasil dari Yakub banyak menghadap Bapa Elohim Yahweh, mengerjakan pekerjaan ilahi, mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidupnya. Dia dapat ini. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yakub tidak mau sia-sia atas hidupnya. Apa yang dia kerjakan dia tidak mau sia-sia. Ada imbal semua dari apa yang dia kerjakan. Yakub bilang kalau mau ayo serahkan itu. Jual itu. Orang yang tidak pernah mencari kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak pernah memikirkan sesuatu yang kekal atas hidupnya. Apa gunanya itu? Besok juga aku akan mati. Sering kata-kata ini juga keluar dari hidup kita. Nau ketu nih DP aku mati. Jadi bakas ki aku. Nau ketu nih. Kata-kata ini juga sering terucap dari mulut orang-orang yang frustasi mengikuti Tuhan. Frustasi menghadapi keadaan. Itu yang dialami oleh Esau. Dia frustasi dengan keberadaannya mengalami kelelahan. Kalau orang lelah itu bagaimana rasanya? Aduh, pingin marah dan lain sebagainya kalau orang marah itu. Rela melepaskan sesuatu apapun orang lelah itu. Ini yang terjadi dengan Esau. Maka inilah keahlian dari Yakub. Saya katakan Yakub itu luar biasa. Karena saya katakan Yakub itu karena dia tahu sesuatu. Inilah orang yang tenang. Jadilah tenang, firman Tuhan katakan supaya engkau dapat berdoa. Orang yang tenang dia bisa dapat berdoa. Dia bisa merenungi sesuatu. Tapi kalau engkau gelisah atas hidupmu, datang masa lalu engkau gelisah, engkau langsung marah-marah. Tanpa engkau mencari dulu, tanpa engkau duduk diam merenungi satu dulu. Apa sih Tuhan maksud dari ini semua? Apa sih Tuhan dari pergumulan ini terhadap kepadaku ini? Apa sih Tuhan dari pekerjaan yang kuhadap ini dapat masalah? Duduk tenang, di situ engkau akan mendapatkan. Maka Yakub dari hasil dia duduk tenang. Dikatakan firman Tuhan itu Yakubus, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Yakub tenang. Akhirnya dia bilang, jual hak kesulungan. Yakub tahu hak kesulungan ini adalah hak istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dia tahu itu, dia perhitungkan. Kalau aku sudah mendapat hak itu, tidak satu pun bisa menambilkan dariku. Itu Yakub. Esau menganggap remeh semuanya. Silahkan saja katanya. Apalah guna hak kesulungan itu bagiku. Mungkin seperti itu. Sebentar mungkin besok juga aku mati. Aku sudah tua mungkin dan lain sebagainya. Buat apa aku juga hak kesulungan. Daripada aku mati hari ini kelelahan. Lebih baik aku makan itu daripada hak kesulungan itu. Karena hak kesulungan sesuatu yang tidak kelihatan. Banyak kita saling meremehkan sesuatu yang tidak kelihatan atas hidup kita. Banyak orang melepaskan sesuatu yang tidak kelihatan ini. Itu hanya halu, itu hanya ini, itu hanya ini. Tapi orang
tidak tahu makna dari sesuatu. Coba lihat Yakub. Dia tidak tahu apa makna dari kesulungan, tapi dia mau. Silahkan kalau mau, ayo. Terjadilah jual beli. Akhirnya Yakub memberikan semangkok kacang merah dengan roti itu buat Esau. Sudah dia menikmati, dia tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Kasihan Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kita memandang rendah hak kesulungan, hak istimewa yang Tuhan berikan atas kita hari ini. Menjadi orang Kristen hari ini mahal Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang yang mencintai Tuhan itu mahal. Ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu Saudara, engkau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh engkau katakan, ada harga yang harus engkau bayar mengikuti Tuhan. Bukan hanya hartamu yang Tuhan minta, tapi hidupmu. Engkau harus memberi yang terbaik. Engkau harus merelakan sesuatu yang tidak berkenan ini harus dibuang, dipangkas oleh Tuhan. Itu mengikuti Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Karena kita anak-anak Allah, bukan anak gampangan, dikatakan oleh firman Tuhan. Setiap anak yang kukasih akan kuajar, kudidik, kata firman Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi, maka kita diajar, diajar dan dihajar, dididik. Orang tua karena dia mengasihi anaknya. Ada firman Tuhan Amsal mengatakan, ambil rotan, pukul tapi jangan menginginkan nyawanya. Artinya bukti karena orang tua mengasihi, maka dia pegang tongkat. Mengingatkan, sama dengan Bapa kita yang di surga, karena dia tidak mau kita sia-sia, tidak mau kita binasa atas hidup kita. Tongkat gembala, hei, sering juga ibu gembala kita mengajar, hei di mana kamu, apa yang terjadi, apa masalahmu? Sebenarnya kamu seperti ini, ayo seperti ini. Itu tongkat gembala berbicara, mengingatkan, meluruskan jalan kita mengikuti Tuhan. Jadi kalau diingatkan untuk kita semua jemaat siapapun kita, jangan marah kalau diingati. Itu cinta Tuhan atas hidup kita. Itu kasih Tuhan itu terbukti atas hidup kita gitu. Ini. Tapi kalau sudah nggak ada dikatakan peringatan, teguran. Kita perhatikan dari Esau dan Yakub ini, kedua orang tuanya kita lihat. Papanya pada waktu itu juga mengalami rabun sudah ya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah membanggakan anak yang sulungnya. Karena anak yang sulung yang akan memimpin bangsa itu. Tapi firman Tuhan harus digenapi. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah hari ini, kita sebagai orang Kristen hari ini punya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Esau melupakan tanggung jawab sebagai anak sulung. Kita perhati kenapa Esau, saya katakan, melepaskan tanggung jawabnya. Dia lepaskan loh hak kesulungan, padahal dia yang menjadi hak kesulungan itu. Dia lepaskan. Esau tidak punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Seberapa kita yang tidak punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku orang Kristen hari ini, engkau punya tanggung jawab kepada Bapa Elohim Yahwehmu. Allah yang hidup itu, engkau punya tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang engkau kerjakan di dunia ini ketika engkau menghadap tahta pengadilan. Nubuatan sudah dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ini. Ketika Yesus pada waktu itu, Yesus berkata, ada firman Tuhan bahwa Yesus akan diserahkan oleh anak manusia. Itu sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan bahwa itu akan terjadi. Tetapi kita, orang yang melakukan ini nggak punya tanggung jawab. Yudas Iskariot tidak punya tanggung jawab kepada Bapa Elohim Yahweh, kepada Yesus yang siang malam bersama dengan dia. Tidak punya tanggung jawab dia terhadap itu semuanya. Tidak punya tanggung jawab atas pekerjaannya. Ini yang salahnya. Sama dengan yang Esau. Tidak punya tanggung jawab atas hak kesulungan itu. Dibuang saja hak kesulungan itu. Padahal sudah diberi. Ini orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Maka kita sebagai orang-orang Kristen atau semua kita yang percaya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan harus punya tanggung jawab atas hidupmu sendiri.
Engkau akan mempertanggungjawabkan hidupmu ini di hadapan Bapa Elohim Yahweh nanti. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Menjaga hidup ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan, kesucian hidup kita ini sempurna serupa seperti Bapa itu tanggung jawab kita loh. Mengerjakan pekerjaan Bapa itu dalam hidup kita tanggung jawab loh. Coba kalau hari ini pegawai negeri misalkan punya tanggung jawab, misalkan dia pegang ini. Pasti dia akan menyelesaikan sampai selesai itu tugas. Tanggung jawab terhadap pemimpin, benar nggak? Sebagai pegawai negeri siapapun kita. Pasti punya tanggung jawab. Dia akan memperlihatkan hasil dari apa yang dia kerjakan kepada pimpinan atau atasannya. Sama kita kepada Tuhan kita. Kita harus memperlihatkan apa yang kita sudah kerjakan, tanggung jawab kita sampai selesai. Kita sebagai orang Kristen tanggung jawab kita kepada Bapa Elohim sampai selesai. Sampai kita dead. Itu tanggung jawab kita. Tidak setengah-setengah mengerjakannya menjadi orang Kristen. Sudah aku pergi gereja, sudah cukup Sudah aku ikut berdoa, sudah cukup Tidak perlu lagi mengerjakan sesuatu penting, kan aku kelihatan oleh Ibu Gembala, aku pergi gereja. Aku pergi berdoa, aku melayani, aku sudah dilihat Ibu Gembala pergi pelayanan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawabmu menjadi orang Kristen. Engkau harus mempertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan itu nanti. Apakah hidupmu berkenan? Apakah hidupmu tidak berkenan? Apakah engkau masih seperti ini? Semua ada catatan. Kita memperlihatkan catatan itu, Tuhan punya catatan, kita punya catatan. Tapi lebih akurat punya Tuhan. Dia tahu hari ini kamu belum melakukan ini. Kamu belum seperti ini. Kamu masih seperti ini. Itu semua ada catatan. Maka saya katakan sebagai orang Kristen hari ini punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Jangan main-main jadi orang Kristen. Mendingan gak usah jadi orang Kristen. Malu Tuhan kita gitu. Sebagai pengikut Kristus malu. Tidak punya tanggung jawab. Apalagi kita di dunia aja kita gak punya tanggung jawab. Diberi kepercayaan ini lalu kita tidak mempergunakan tanggung jawab itu. Kita menyia-nyiakan tanggung jawab itu. Apalagi kita di hadapan Elohim Yahweh. Susah, memang susah. Tapi kalau kita mau berjuang, percaya pasti bisa. Itu dia. Kembali ke Yakub tadi. Yakub sangat-sangat orang yang tenang sehingga dia mengambil keputusan pun luar biasa. Jual dulu hak kesulungan itu. Ayat 31, 32. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Lanjut. 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Tuh perhatikan Yakub, bersumpah dahulu kata Yakub. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan itu kepadanya. Kita perhatikan, Yakub nggak ceroboh loh. Nggak ceroboh Yakub. Dia tawarkan kembali. Kalau engkau mau jual dulu. Tadi kan jual dulu. Setelah yang kedua bersumpah dulu. Dia katakan 2 kali. Yakub menawarkan kembali kepada Esau. Dasar si Esau. Perhatikan. 2 kali dia katakan jual dulu dan bersumpahlah dahulu. Itulah orang yang selalu punya hikmat di hadapan Tuhan. Dia selalu menimbang, dia tenang, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau aku cuma jual, gak ada perjanjian nih. Bisa goyah dia nanti melihat aku seperti ini. Aku harus bikin sumpah janji dulu dengan dia. Sama kita mengikuti Tuhan, komitmen dulu. Mau gak Tuhan bilang gitu? Sering kita ditawarkan, ayo berkomitmen, maukah engkau meninggalkan dunia yang fana ini? Artinya meninggalkan kemegahan dunia yang membuat bisa mengikat hidup kita hari ini. Maukah engkau tinggalkan? Yesus tawarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikuti aku, jual dulu apa yang ada padamu. Itu komitmen Yesus berikan kepada orang kaya tadi. Tuhan, bagaimana aku harus supaya aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, jual apa yang ada padamu. Sama, Yakub bilang jual. Bersumpah dulu. Yesus selalu memberikan seperti
itu supaya kita tidak bimbang. Supaya kita sungguh-sungguh. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, gak setengah-setengah. Sudah sebagai KTP aja Kristen. Ditanya agamamu Kristen. Tapi gak pernah masuk gereja. Gak pernah memperbaharui hidupnya. Gak pernah merubah hidupnya, karakternya. Ini berbicara tentang dua karakter yang berbeda loh. Kita lihat karakter Yakub tuh luar biasa loh. Sabarnya. Esau, lihat. Egoisnya Esau. Itu juga karakter manusia. Karakter Esau itu karakter yang pingin segala sesuatu instan terjadi atas hidupnya. Orang yang seperti ini pasti egois atas hidupnya. Mau menang sendiri. Tidak melihat orang lain atas hidupnya. Penting aku saja, tidak perlu orang lain. Padahal tujuan kemuliaan Allah itu ada, hak kesulungan tadi. Rela. Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita hari ini punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan sudah tawarkan. Tuhan tawarkan seperti jadilah muridku. Itu Tuhan tawarkan. Kalau jadi murid, jadi murid itu enggak melakukan apa yang guru lakukan. Harus seperti yang guru lakukan. Teladan guru itu harus diterapkan. Itu Tuhan janjikan. Ayo kalau mau mengikuti aku, lepaskan segala sesuatu yang mengikat engkau. Kalau mau ikut aku, Tuhan bilang, lepaskan. Itu janji Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Kita harus berani melepaskan sesuatu yang mengikat kita. Supaya tidak jadi penghalang kita mengikuti Tuhan. Artinya melepaskan keinginan-keinginan daging kita. Maka saya katakan tadi, ikut Tuhan murah. Mahal Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus kau bayar. Engkau harus merontokkan setiap keinginan-keinginan daging. Engkau harus buang, itu mahal. Sakit loh. Kebiasaan yang suka malas. Kesukaan yang suka pesta pora. Itu sakit loh. Kebiasaan yang pingin hura-hura melepaskan ini. Atau suka pesta apa. Itu sakit loh melepaskan itu. Atau ada melepaskan segala kesombongan, itu sakit loh. Sakit Bapak Ibu Saudara. Satu-satu darah menetes melepaskan ini. Itu harga yang mahal. Yesus sendiri menggantungkan diri di atas kayu. Digantung di atas kayu salib loh. Tetesan darah pengorbanan Tuhan Yesus itu buat menebus kita. Sakit. Nah inilah mengikuti Tuhan. Jangan seperti Esau. Tidak peduli dan hak kesulunganmu sebagai anak Allah hari ini. Hak istimewamu sebagai orang Kristen hari ini. Jangan lepaskan itu walaupun sakit Bapak Ibu Saudara. Korban perasaan, korban segalanya. Masih mendingan kita cuma korban perasaan. Bukan dicabik-cabik kulit kita. Mungkin hanya perkataan. Apalagi kalau korban uang. Lebih susah lagi Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Korban sedikit aja menghilangkan sesuatu dari dirimu aja susah. Apalagi yang lain. Tapi hari ini saya mau katakan, ayo kita sungguh-sungguh. Kita lihat sekarang dunia ini. Tidak ada yang nyaman. Dunia ini akan binasa. Sebentar saja akan lenyap. Tapi orang yang tinggal tetap di dalam Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Amin. Ini dia. Perhatikan tadi. Demikianlah Esau memandang ayat 33 tadi. Bersumpahlah dulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Terjadi barter, tukar menukar. Hari ini kita dengan dunia seperti itu. Kalau mau mengikuti dunia, kau jual Tuhanmu. Kau jual hak kesulungan. Tapi kalau engkau mengikuti Yesus, kau harus tinggalkan, lepaskan. Dunia ini pilihan. Saya katakan ini pilihan. Tapi kalau kita salah memilih, karena pilihan itu yang akan menetapkan hidup kita ke depannya Bapak Ibu Saudara. Pilihan kita kemarin menentukan perjalanan kita hari ini. Pilihan kita hari ini menentukan perjalanan kita hari esok. Amin. Itu pilihan.
Tapi saya katakan, tidak ada pilihan. Pilih hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Relakan dagingmu dipretel oleh Tuhan. Lepaskan dunia ini. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ayo. Jangan lagi ikut Tuhan Senin Kemis. Hari ini bertobat, besok kumat. Pertobatan tomat. Hari ini baik-baik datang gereja. Kelihatan alim. Rohani sekali. Besok rohana. Jangan ketawa. Ya, jangan. Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita memilih ikut Yesus. 100% ikut Yesus. Tidak memandang yang lain. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara lelah dan keberadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan, selelah-lelahnya tetap memilih Tuhan. Karena apa? Kekekalan yang akan kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah menderita di dunia. Ngapain pertahan dunia? Nanti lagi menderita di sana api neraka tidak. Itu kekal Bapak Ibu Saudara. Gak ada pertolongan lagi. Mumpung masih hidup ada pertolongan. Ada kesempatan bahasa saya. Mumpung ada kesempatan, ada masih pertolongan buat kita untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Lepas, jangan genggam. Jangan genggam dunia, tapi engkau genggam apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu. Itu yang engkau genggam. Genggam hak kesulungan itu jangan engkau jual Bapak Ibu Saudara. Demi semangkok kacang merah, demi sepotong roti. Apa? Bapak Ibu boleh renungkan. Apa hari ini pergumulanmu? Engkau rela. Banyak orang hari ini. Kemarin berapa hari yang lalu atau bulan yang lalu. Elizabeth dan Awan bilang, Kak ini sudah pindah ke ini Kak. How? Kenapa? Maka dulu ini orang luar biasa ikut Tuhan. Sudah masuk gereja ini dengan Tuhannya. Melayani. Demi apa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang demi pasangan hidup yang muda-mudinya. Yang tua lagi. Demi semangkok kacang merah, demi nasi. Demi uang receh. Ada banyak orang meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan kasihnya kepada Tuhan hanya demi sekeping. Sama Yudas. Yudas cuma berapa peser uang yang dia jual Yesusnya. Apa bedanya kita hari ini kalau gak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita menjual Tuhan kita. Tapi hari ini saya mau katakan, ayo kita balik kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya bagikan buat kita. Ini yang Tuhan taruh Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mempersiapkan segala sesuatu, cuma mempersiapkan hati saya. Saya merenungkan firman itu, Tuhan apa yang harus saya bagikan. Nih. Ayo hari ini kita masing-masing berkomitmen dengan Tuhan. Apa kita pilih Tuhan hari ini? Kalau saya mengatakan rugi kalau pilih dunia hari ini. Sudah capek Bapak Ibu Saudara berjuang ke tempat ini hari ini. Kalau engkau melepaskan yang sesungguhnya ini, yang hak istimewa ini engkau lepaskan. Karena engkau mau berpaling melihat yang kelihatannya itu enak sekali itu. Tapi hanya sampai di lidahmu. Engkau menikmatinya. Sia-sia Bapak Ibu Saudara perjuanganmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita. Kita mulai berkomitmen dalam hidup kita. Jangan melepaskan sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita. Mari kita pertahankan. Kalau hari ini kita dipercayakan oleh Tuhan, pegang dan bertanggung jawablah atas semuanya yang Tuhan percayakan. Kalau hari ini Tuhan mempercayakan Bapak Ibu Saudara ada di GSKI Bukit Raya, bertanggung jawablah, kelola hidupmu dengan benar. Karena di sini keras firman-Nya, selalu diajarkan bahwa bagaimana engkau hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, sempurna serupa seperti Bapa, menyelesaikan pekerjaan, melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas hidupmu. Ini tanggung jawab kita sebagai jemaat GSKI Bukit Raya. Itu juga pilar dari gereja ini Bapak Ibu Saudara. Bertanggung jawab. Maka hari ini bertanggung jawablah atas hidupmu. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kita belum bisa membuktikan, tapi suatu saat nanti dunia akan melihat pilihan kita yang tepat.
Haleluya. Tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Bila mungkin di antara kita masih belum melakukannya, maka berdoa minta kekuatan Tuhan. Asal satu, engkau harus punya pilihan yang tepat. Engkau harus berani memilih. Aku memilih Engkau hari ini Tuhan. Ketika engkau mengatakan aku memilih Engkau Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja atas hidupmu, menolong engkau, memberikan kekuatan, memampukan engkau. Roh Kudus ada atas kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak Elohim ya. Kat pujian yang pertama tadi aku memilih Engkau sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Engkau ada di posisi yang mana? Apakah engkau di posisi Esau atau engkau di posisi Yakub? Mari duduk tenang di hadapan Tuhan. Jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Pilih yang sesungguhnya atas hidupmu. Makasih Tuhan, Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Setiap hari yang punya komitmen harimu, berkomitmen untuk hidup serupa seperti Engkau. Waktu. Haleluya Tuhan. Tak ada makasih Bapak, tempat bagiku. Kasih Tuhan. Karena haleluya, Kau penuhi ruang hidup. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita berdoa. Setiap renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Setelah engkau merenungkan, engkau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kau katakan aku mau memilih Engkau Tuhan. Seperti pujian ini, kalau kau memilih Tuhan hari-hari hidupmu, setiap waktumu untuk Tuhan. Karena Kau penuhi semua hidupku. Terima kasih Bapak Elohim ya. Hari ini, nanti dan selamanya. Lebih sungguh-sungguh angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Engkau, hanya Engkau saja. Inilah pilihan kita memilih Yesus, memilih Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, minta kekuatan untuk kita mengerjakan pekerjaannya atas hidup kita, supaya ketika kita pulang nanti, kita boleh mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan tahta pengadilannya. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Masuk dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang akan berkata-kata. Tuhan sendiri akan menjamah kita saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu, melakukan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan. Tetap Engkau yang ku haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Mereka yang boleh mendengar siaran tunda, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga berbicara atas hidup mereka, mengingatkan mereka Tuhan, supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa menjadi kehendak-Mu atas hidup mereka. Dan kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, beri kami kekuatan, mampukan kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, agar hidup kami tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh mendapat perkenanan yang daripada Engkau, sehingga satu tujuan kami pulang ke langit baru, bumi baru bersama dengan Engkau.
Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.